Menurut Ghazali Ahmad, kalau ada yang mengklaim bahwa Bani Israel hanya di Jazirah Arab, ini tidak benar dan ini tidak sepenuhnya salah. Karena leluhur kita juga menyebar ke sana sebelum kota tersebut beradab. Bersama saya, Reski Tuanani, dalam Coretan Catatan Opini Reski Tuanani. Bangsa inilah yang disebut-sebut sebagai negeri induk peradaban awal dunia. Kok bisa negeri kita disebut induk peradaban dunia? Ya bisa lah. Begini ceritanya. Starts around 8,000 years ago, at the same time as our new genetic data indicates that there was a long distance movement, probably in stages, from Southeast Asia, from the Indonesian region to the Bismarck. Menurut Stephen Oppenheimer, atau yang kita kenal dengan Oppenheimer Theory, 75.000 tahun yang lalu, tatkala Gunung Toba dan Gunung Krakatau ini akan meletus, sebagian besar leluhur kita sudah mengevakuasikan diri dengan menaiki bahtera besar. Mereka bermigrasi ke wilayah yang lebih aman dari letusan. Gunung Toba di Sumatera Utara ini memiliki diameter sekitar 50 km. Letusannya ini membuat Gunung Krakatau di barat Jawa turut meletus dan membumi hanguskan wilayah Nusantara. Dari letusan dan ledakan kedua gunung ini mengeluarkan magma yang tersebar ke seluruh dunia. Magma yang keluar dari gunung tersebut selama 100 tahun. Dampaknya apa? Fenomena alam ini berdampak pada mencairnya es yang menutupi daratan, terutama daratan Eropa, dan membuat air laut naik menjadi 200 meter, sehingga menenggelamkan pemukiman masyarakat dan lembah pertanian pada saat itu. Daratan yang tadinya tertutup es menjadi subur, dan sebaliknya, daratan yang tadinya subur tenggelam menjadi lautan. Ketika banjir bandang sedunia itu surut, para survivor dari leluhur Nusantara ini berpencar ke seluruh penjuru dunia. Mereka menempati benua baru seperti Eropa, Amerika, Arabia, Afrika. Di negeri baru inilah leluhur kita mentransformasikan keilmuannya kepada masyarakat lokal sekitar sebagai bentuk sumbangsi karena sudah diterima kehadirannya. Peradaban baru akhirnya tercipta di wilayah-wilayah yang ditinggali oleh leluhur Nusantara. Secara genetik, gen unggul dan diberkati ini makin menyebar. Dalam keterasingan tersebut, para leluhur tak luput selalu mengkisahkan asal-usul tanah air kelahirannya dan peristiwa yang menyebabkan mereka bisa berada di sana. Bapak dulu nak, abang dulu dek, waktu banjir besar berenang jauh sama keluarga kamu. Padahal ini naik perahu ini. Ya kira-kira kurang lebih lah kisahnya. Nah, hikayat-hikayat ini dikemas dalam bentuk yang unik dan banyak juga yang tertuang dalam kisah-kisah para nabi dan pujangga sesudahnya. Kok bisa cerita leluhur kita ada di kisah-kisah para nabi? Ya bisa lah. Kan leluhur kita Nabi Syis alaihissalam. Wallahu a'lamu bissawab. Sekarang coba kita perhatikan wisatawan mancanegara dan tenaga kerja asing yang tinggal atau bekerja di negara Kesatuan Republik Indonesia atau Tanah Nusantara ini. Mayoritas dari mereka merasa betah, feels like home. Mengapa? Karena sesungguhnya tanah ini adalah mother homeland bagi keturunan Nabi Adam. Makanya jangan heran banyak kejadian visa yang sudah habis tapi nggak mau pulang. Seperti kisah-kisah turis Rusia yang awalnya melancong, lama-lama jadi freelancer. Habis kerjaan lokal diambil-ambilin.
para arkeolog beranggapan bahwa Jericho di Palestina adalah kota tertua dalam sejarah peradaban umat manusia. Sabar dulu. Menurut Ghazali Ahmad, kalau ada yang mengklaim bahwa Bani Israel hanya di Jazirah Arab, ini tidak benar dan ini tidak sepenuhnya salah. Karena leluhur kita juga menyebar ke sana sebelum kota tersebut berada. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa inferior, minder atau merasa terbelakang. Karena kita ini sebenarnya lebih Yahudi dari Yahudi. Salah! Karena kita ini lebih cerdas dari bangsa Yahudi. Iya. Buktinya apa? Saking cerdasnya, Masya Allah. Kecerdasan ini membuat kita suka berdebat, menjadi netizen yang paling ribut, kritis, dan anarkis. Mana ada lahan dunia lain yang masyarakatnya seperti kita. Itulah ciri negeri para filsuf yang ada dan berada sebelum negeri-negeri teknologi dan keyakinan bermunculan di muka bumi.